العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat dan rahmatnya, terutama pada nikmat iman dan Islam, kesempatan juga kesehatan, sehingga di hari yang penuh berkah ini dan di bulan yang mulia ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala aktivitas kita akan dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di bulan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat berjumpa dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu tahun ditetapkan oleh Allah ada 4 bulan di sini. Arba'atun Hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Dan bulan Dzulhijjah ini adalah termasuk bulan yang sangat mulia, sangat istimewa. Lebih-lebih di 10 hari yang pertama. Afdol Yawm. Jadi ada 10 hari pertama ini adalah hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari yang paling mulia di dunia ini adalah berada di bulan Dzulhijjah. Dalam riwayat Bukhari, ketika kita beramal soleh di bulan Dzulhijjah, di 10 hari pertama, amalan itu menjadi amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan itu mendapatkan pahala seperti jihad fisabilillah. Ini istimewanya. Oleh sebab itulah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pengawas untuk kita sebagai orang yang beriman untuk memperbanyak amal soleh agar bisa kita miliki akhirat menjadi berat dan kita akan masuk ke masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan khusus yang
bulan Dzulhijjah dan ada amalan khusus tentu yang dicontohkan oleh Rasulullah, puasa ketika nanti kita masuk tanggal 9 puasa, dan tanggal 10 kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita lanjutkan ibadah. Akan tetapi amalan umum yang penting kita lakukan di bulan ini, di bulan yang mulia, yang pahalanya dilipat gandakan karena amalan itu dicintai. Kalau amalan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan dicintai, pasti pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Bahkan Masya Allah, apa yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini dinilai oleh Allah seperti jihad fisabilillah. Ketika kita melakukan amal soleh di bulan ini, kita meninggal dunia, maka saya kalau mati kita syahid, tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu. Karena kita termasuk adalah golongan orang-orang yang surga. Sekali lagi, mari kita ikhtiar secara maksimal hari-hari yang kita lalui dengan memperbanyak amal soleh. Yang pertama, mari kita jaga amal ibadah sholat. Tentu sholat wajib kita jaga dan kita upayakan kita laksanakan secara berjamaah, karena di antara menjaga sholat wajib 5 waktu, baik niat dan seterusnya, adalah sholat berjamaah. Lebih-lebih kita sebagai kaum laki-laki, pernah saya sampaikan, jumhur ulama, mayoritas ulama menghukumi laki-laki ketika dengan adzan tidak ada udzur syar'i, wajib bagi datang melaksanakan sholat berjamaah. Karena begitu tegas Al-Quran dan hadis tentang sholat berjamaah. Lebih-lebih sholat subuh, Masya Allah, kalau kita bisa menjaga sholat wajib 5 waktu, terutama subuh, istiqomah, bahwa hidup kita dalam jaminan. Para sahabat dan para ulama dijamin memahami, dijamin berkah, dan dijamin akhir perjalanan hidup kita dalam keadaan khusyuk. Oleh sebab itu, mari kita saling berdoa, moga kita mudah-mudahan kita semua, keluarga semua bisa menjaga sholat wajib ini berjamaah, terutama subuh. Anajat dan dijamin selamat dari api neraka, dijamin masuk ke dalam surga. Memang berat. Sholat wajib 5 waktu, lebih-lebih subuh, istiqomah. Tapi mari kita jaga. Di samping sholat wajib, kita jaga sholat sunnah, terutama sholat tahajud, sholat duha, sunnah rawatib. Karena beramal soleh di bulan ini sangat dicintai, dilipat gandakan, dan pahalanya seperti jihad fisabilillah. Yang kedua, mari kita jaga baca Al-Quran, perbanyak baca. Afdhal ibadati ummati tilawat. Sebagus-bagus umat yang cinta, yang senang membaca Al-Quran. Kalau kita senang membaca Al-Quran, dari mulai membunyikan, terus belajar memperbaiki Al-Quran, memahami, mengamalkan, kita akan menjadi
hidup kita akan berkualitas. Bukan hanya itu, kalau kita senang membaca Al-Quran, as'alun nasi bisyafa'ati yaumil qiyamah, berbahagialah umatku nanti di hari kiamat karena mendapatkan syafaat, mendapat pertolongan Allah, maghfirah Allah, rahmat Allah, selamat dari neraka, dimasukkan Allah ke dalam surga. Itulah syafaat. Mestinya kita tidak pantas masuk surga. Maka namanya adalah syafaat. Syafaat itu berasal dari kata syafaat yang artinya genap. Allah tahu bahwa kita ini banyak kekurangan kesalahan, maka digenapkan Allah, disempurnakan Allah, diampuni Allah, dirahmati Allah, dimasukkan ke dalam surga. Di antara syaratnya adalah cinta. Oleh sebab itu, mari hari kita lewati ini jangan sampai umur kita ini sepi dari bacaan. Apalagi di bulan yang istimewa, satu huruf itu pahalanya 10. Di bulan yang istimewa ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa 100 kali, bisa 1000 kali. Oleh sebab itu sekali, mari kita jaga bacaan Al-Quran kita, terutama ini. Selanjutnya adalah amal soleh. Perbanyak silaturahmi, perbanyak saudara. Kullu ma'rufin saudara. Setiap yang baik itu adalah saudara. Tentu baik dalam artian soleh, sesuai dengan petunjuk Allah yang Rasul. Bukan hanya saudara berupa amal saja, tapi senyum kita, sapa kita, salam kita, memberi kemudahan kepada orang lain. Apalagi kita berbagi pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Di bulan yang istimewa ini menjadi luar biasa. Selanjutnya, hadirin kita perbanyak membaca kalimat-kalimat thayyibah, terutama kalimat-kalimat la ilaha illallah, kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalimat ringan diucapkan, berat dalam timbangan, artinya pahalanya luar biasa adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Apalagi kalimat ringan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dan sebagainya. Termasuk baca sholawat. Kata Rasulullah, jadi kalimat thayyibah itu adalah termasuk sholawat, termasuk istighfar. Barang siapa yang baca sholawat 1 kali, Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Nah, ini kalau kita baca di bulan Dzulhijjah, luar biasa. Amalan-amalan yang jangan sederhana yang perlu kita miliki. Dan ini adalah peluang emas, kemurahan Allah pada kita, bentuk rahman rahimnya Allah pada kita. Apalagi di sepertiga malam yang terakhir, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kurang lebih 10 sampai 15 menit menjelang subuh itu masih dahsyat. Ketika kita banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk zikir di situ adalah istighfar. Insya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di bulan Dzulhijjah, bulan yang istimewa, ketika kita beramal soleh, amalan itu sangat dicintai sehingga dilipat gandakan oleh pahalanya. Dan amalan itu menjadikan
jihad fisabilillah, maka kita akan menjadi hamba yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga semua, selalu diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan jasmani yang baik, selalu dalam bimbingan Allah, mempunyai hati yang ikhlas, sabar, mampu melaksanakan amal soleh di bulan yang mulia ini, dan istiqomah hingga husnul khotimah, sehingga nanti kita semua, keluarga semua, termasuk Allah yang mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa bisyaikum innahu dosa-dosa kita setahun yang lalu diampuni oleh Allah, dan setahun yang akan datang akan diampuni oleh Allah. Luar biasa. Inilah istimewanya bulan Dzulhijjah. Tentu puasa yang berkualitas, puasa yang mampu memperkuat jiwa kita, puasa yang meningkatkan kualitas hati, dan akan mampu mendapatkan pahala, dihapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi kalau puasanya hanya sekedar menahan makan dan minum, hawa nafsu tetap menjadi dominan dalam kehidupan, bukan itu yang dikehendaki. Maka mari kita persiapkan puasa 9 Dzulhijjah, puasa Arafah, dan mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah yang luar biasa yang kita korban. Darahnya belum sampai ke bumi sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sangat luar biasa bahwa Allah cinta kepada orang yang beribadah di semua dunia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang 10 pertama di bulan yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita semua termasuk mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli